Haleluya. Kami sungguh percaya ya Tuhan, walau kami melewati ujian cobaan, di tengah situasi yang saat ini orang banyak putus asa, tetapi bagi orang yang percaya Engkau adalah kepastian bagi kami. Bagi orang yang percaya Engkau adalah jaminan bagi kami. Itulah sebabnya Bapak, sebagai orang yang beriman, kami ada di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini. Kami mau nyatakan ya Tuhan, bahwa sesungguhnya pemeliharaan-Mu ajaib bagi kami. Biarlah kami terus ada dalam pemeliharaan Tuhan sampai Engkau datang kedua kali. Terima kasih Bapak yang baik. Kami yang datang ke tempat ini dalam keadaan yang berat, dalam keadaan yang banyak pergumulan, kami pastikan hari ini bahwa segala apa yang kami alami itu mendatangkan kebaikan. Itulah sebabnya kebenaran firman-Mu ya dan amin bagi kami. Berbicaralah Engkau bagi kami yang ada di tempat ini, bagi mungkin yang mendengarkan di luar sana. Kebenaran firman-Mu menggugah hati kami, menjamah hati kami. Kebenaran firman-Mu memenuhi hati kami, sehingga kami menjadi serupa dengan Kristus. Dalam nama Yesus, urapi kami semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan saudara-saudara. Oh, saya sudah sangat rindu melihat saudara. Tadi sebenarnya mau masuk, saya mau lari-lari satu-satu, tapi gak sempat lagi saudara, karena sudah rindu saudara ya. Puji Tuhan, hari ini saudara-saudara kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Beri kesempatan kepada Roh Kudus buat kita mendengarkan firman Tuhan. Ini disiarkan juga langsung, bukan ya? Oke, hari ini saudara-saudara saya akan berbicara tema firman Tuhan hari ini adalah jaminan pemeliharaan Tuhan bagi orang percaya. Jaminan pemeliharaan Tuhan bagi orang percaya. Saudara-saudara, di tengah COVID-19 yang sampai hari ini belum selesai, bahkan kalau kita lihat saudara masih ada sekitar 2000-an setiap hari saudara. Tetapi ada banyak orang bertanya saudara, apakah orang percaya boleh kena COVID saudara? Apakah orang yang sungguh-sungguh boleh kena COVID saudara? Saya katakan kena COVID, nggak kena COVID itu bukan urusan kita saudara, itu urusan Tuhan. Amin. Selagi kita sebagai bangsa ini ada aturan dan kita lakukan aturan itu, kalaupun seandainya Tuhan izinkan kita kena, bahkan mungkin sampai ada keluarga kita kena COVID meninggal, itu bukan urusan kita. Nggak boleh kita menghakimi bahwa dia orang yang dia beriman. Saudara-saudara, tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa jaminan pemeliharaan Tuhan bagi orang percaya kita harus pahami, sehingga kita tidak salah melangkah, bahkan dasar kita untuk percaya menjadi kuat saudara-saudara. Karena kalau dasar kita menjadi percaya hanya ketika engkau mengalami kesembuhan, mengalami mujizat, engkau diberkati, maka engkau akan meletakkan dasar imanmu pada dasar yang tidak kuat. Saudara-saudara, ini sangat penting bagi orang Kristen. Kenapa orang Kristen saudara susah menjadi serupa segambar dengan Kristus? Kenapa banyak hamba Tuhan? Katanya hamba Tuhan tapi susah. Bahkan kalau kita lihat, saya baca tadi saudara di sebuah artikel atau tulisan di Facebook saudara, kadang pendeta membuat kita bertobat. Kadang Tuhan pakai pendeta membuat kita bertobat. Lalu di bawahnya, tapi kadang kita tobat lihat pendeta. Saudara, kalau kita paham ini, nangkap, ngeri juga. Bisa saja pendeta dipakai Tuhan untuk membuat orang bertobat. Tapi ada banyak orang di luar sana, gara-gara melihat pendeta, dia tobat lihat pendeta. Aku gak mau melihat pendeta lagi. Kenapa saudara? Itu nyata saudara. Aku gak mau lagi lihat pendeta. Tetapi hari ini saudara, kita harus dasarkan bahwa iman kita harus dasarkan dengan
bagi orang percaya harus kita pahami dengan benar. Yang setuju katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Matius pasal 10 ayat 19 sampai 33. Ayat 29 sampai ayat yang ke-33. Haleluya. Matius pasal yang ke-10 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-33. Mari kita baca bersama-sama. Saya baca ayat 29, saudara baca ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Silakan ayat 30. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Saudara-saudara, kalau kita baca ayat ini, maka kita akan melihat kenapa diibaratkan dengan burung pipit. Burung pipit itu adalah salah satu gambaran yang tidak punya nilai. Bahkan kalau saya baca di dalam beberapa bagian bahwa burung pipit itu adalah dikatakan dalam ayat 29. Di situ dikatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? 2 ekor 1 duit. Kalau saudara baca di kamus Alkitab bahwa seduit itu adalah salah satu mata uang yang paling kecil nilainya. Ya. Jadi mata uang yang paling kecil nilainya. Dijual 2 ekor 1 duit. Gak berharga, saudara-saudara. Apa maksudnya, saudara? Hal yang pertama yang mau kita sampaikan adalah bahwa pemeliharaan Tuhan meliputi seluruh makhluk, bahkan yang paling kecil sekalipun. Itu harus kita tangkap. Bahwa Tuhan memelihara semua makhluk termasuk saudara dan saya. Bahkan lebih daripada burung pipit yang tidak punya nilai dipelihara Tuhan. Tetapi persoalannya adalah kenapa seringkali kita nggak yakin akan pemeliharaan Tuhan. Di tengah COVID-19 ini banyak orang yang ragu akan pemeliharaan Tuhan. Amin, saudara. Banyak yang ragu. Ya. Bahkan saya, saudara-saudara, selalu saya berbicara di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saudara, banyak orang yang mengalami ketakutan. Kalau pemerintah kita memang melarang kita ibadah, it's okay lah. Tapi nyatanya sekarang sudah mulai ada ibadah. Ditanya, kenapa nggak ibadah? COVID. Loh, orang-orang yang ibadah nggak COVID tuh. Bahkan orang yang nggak ibadah sama sekali kena COVID. Saudara-saudara, pemeliharaan Tuhan meliputi seluruh makhluk, bahkan yang paling kecil sekalipun. Itu harus kita garis bawah. Kalau burung pipit yang tidak punya nilai saja dipelihara Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayat 30, di situ dikatakan ayat 29, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Burung yang tidak punya nilai, kalau bahasa Batak, aporik, molo Alkitab bahasa Batak. Aporik kondang ada nilainya. Kalaupun ada padi, kita jaga padi, lalu kita ada sarang aporik, sangkarnya, saudara, telurnya di sana, paling orang berkata, untuk apa? Tidak ada nilai. Tetapi kita adalah ciptaan yang istimewa. Yesus datang, mati, bangkit, hidup buat saudara. Di
Dia pasti memelihara kita. Yang setuju katakan amin. Kenapa harus takut? Amin, saudara. Di tengah pandemi COVID-19 terlalu banyak kesaksian saya sebagai hamba Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Waktu pertama muncul peraturan nggak boleh gereja, nggak boleh ibadah. Saudara-saudara, secara manusia, saya hidup dari full time, hidup dari pelayanan. Tuhan bagaimana ini? Kami terus ibadah, saudara. Saya minta izin dari kepala desa karena desa kami aman-aman saja. Oke, ibadah terus. Tapi saya lihat saudara-saudara bagaimana penyertaan Tuhan. Tiba-tiba ada mobil parkir saudara, bawa sesuatu ke rumah saudara. Ada datang tiba-tiba, loh apa ini Pak? Ada berkat, saya nggak kenal orangnya saudara. Dalam hati saya, maunya 2 tahun lagi kok begini kalau begini. Bayangkan 1 minggu itu bisa 4 kali saudara. Bisa 4 burung gagak tapi diganti dengan mobil. Kalau zaman dulu burung gagak dipakai Tuhan, zaman sekarang ada Fortuner, ada Pajero, ada macam-macam saudara. Itu bisa parkir di depan saudara. Kita nggak kenal, bahkan mereka hanya mengantar lalu pergi. Karena maklum saudara, paling salaman sehati, pakai masker. Coba saudara-saudara saya khotbah pakai masker, pasti lucu kan? Apalagi berbahasa roh pakai masker, kenapa nggak lucu kali saudara? Benar? Ya, saya mau masker juga saudara. Waktu datang saudara pakai masker, dia antar berkat ke rumah. Loh siapa? Bung dari mana? Pak dari mana? Oh iya Pak, kami lihat gereja. Maka ini berkat Pak dari Tuhan. Alhamdulillah. Pemeliharaan Tuhan itu saudara, bukan ketika saudara dalam keadaan enak, dalam keadaan tertekan, tapi dalam segala keadaan Tuhan sanggup pelihara kita. Amin. Amin, saudara. Oh, sekarang usaha, karyawan semua mengeluh. Ya, tidak ada enak-enak, saudara. Semua, saudara. Di Duri Ramayana sudah lama tutup. Saya pergi ke mall, saudara, sepi. Toko elektronik saya tanya, Pak, ini sepi, Pak. Hotel saya lihat sepi. Saudara yang punya uang, di Bali sekarang banyak hotel dijual di bawah pasaran. Banyak cepat-cepat ke Bali beli hotel. Tetapi saudara-saudara, saya mengatakan kepada kita bahwa apapun situasi yang saat ini sedang terjadi, bahwa pemeliharaan Tuhan meliputi seluruh makhluk, termasuk saudara, termasuk saya. Kita ini adalah ciptaan yang istimewa. Amin, saudara. Coba lihat kiri kananmu, betapa istimewanya kita ini, saudara. Betapa istimewanya kita ini. Artinya apa, saudara? Hal yang pertama, jaminan pemeliharaan Tuhan adalah bahwa Tuhan memelihara, memberikan jaminan buat saudara dan saya. Apa ini ya? Yang susah hari ini bilang, Tuhan engkau jaminan bagi saya. Amin, saudara. Usahamu, mungkin engkau sekarang usahamu lagi tertaki-taki. Saya mau katakan, kalau kau orang percaya, ada jaminan bagi kita. Ingat saudara, burung pipit saja dipelihara oleh Tuhan. Masa sih saya yang menyembah Tuhan, baca Alkitab, berdoa, percaya, dari mulut saya ada kata-kata Yesus, masa saya nggak dipelihara Tuhan? Amin, saudara. Haleluya. Ya, saudara-saudara, dalam masa pandemi ini, saudara, saya secara pribadi baru mulai dari Maret, saudara, tanggal 19 kalau tidak salah, sampai hari ini, biasanya saya pelayanan, saudara, baru ketiga kali ini saya pelayanan keluar. Baru ketiga kali. Yang biasanya 2 kali 1 bulan saya keluar pelayanan. Ya, dan puji Tuhan, saudara, bulan depan saya tanggal 20 saya ke Jambi mulai pelayanan. Ya, dan udah mulai karena sudah mulai normal, saudara. Ya, tapi saya mengatakan, sekalipun situasi tidak menguntungkan bagi kita, percayalah bahwa jaminan pemeliharaan itu ada buat saudara. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Hal yang kedua, saudara, bahwa jaminan pemeliharaan Tuhan yang kedua yang mau saya bagikan kepada saudara adalah pemeliharaan Allah, pemeliharaan Tuhan dapat memenangkan segala ketakutan yang kita rasakan.
Kalau saudara yakin akan pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan menang atas segala ketakutan. Amin, saudara. Saya cerita sedikit. Kalau saudara punya peliharaan di rumah, lalu kayak kita taruh misalnya namanya anjing lah, binatang anjing. Kalau anjing itu saudara, kau pelihara, lalu malamnya ada orang yang mungkin mau masuk ke rumah kita, dia sudah tapi sepertinya orang itu terus datang, dia akan datang ke belakang, dia akan datang ke samping, dia akan terus Kenapa? Dia tahu ada pemiliknya di situ. Amin, saudara. Saya punya anjing, saudara, sudah meninggal. Ya, sudah meninggal. Saya mau katakan anjing saya ini bertobat habis-habisan. Jujur aja, saudara. Kenapa saya bilang bertobat? Saya khotbah, dia ada di belakang mendengarkan saya khotbah. Saya tidak ini, saudara. Dia ada di belakang. Orang mengusir dia, jangan usir. Dia mendengarkan firman. Pernah saudara dengar gara-gara satu orang seekor anjing suami bertobat? Ada seorang ibu yang sungguh luar biasa perjuangannya. Ini dia berikan. Lalu dia punya seekor anjing dan suaminya nggak pernah ibadah. Tapi setiap minggu ibu ini melewati lembah, datang ke gereja bersama dengan anjingnya. Suatu ketika ibu ini meninggal. Bapak ini saya juga sama anjing. Hari minggu, saudara, bapak ini nggak tahu. Dicari-cari di mana anjingnya, dia tidak tahu bahwa setiap minggu anjingnya ikut sama ke gereja sama istri. Tiba-tiba dicarinya, sudah duduk di belakang anjing ini. Sejak itu bapak ini bertobat gara-gara anjing. Tapi saya percaya kita semua jangan sampai gara-gara seekor A kita bertobat. Amin, saudara. Mari kita bersama-sama bahwa pemeliharaan Allah dapat memenangkan segala ketakutan yang kita rasakan. Amin. Ketakutan apa yang kau rasakan? Kalau engkau yakin akan jaminan pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu, kau bisa memenangkan rasa ketakutan ini. Amin, saudara. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. COVID-19 gak boleh kita thinking. Kita tidak tahu apakah di sekitar kita ada COVID-19. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, semua ketakutan itu bisa kita hilangkan, bisa kita kalahkan ketika saudara punya keyakinan bahwa engkau dipelihara oleh Tuhan. Satu hal yang mau saya katakan dalam hidup ini. Hidup adalah untuk berbuah, mati adalah keuntungan. Amin, saudara. Kalau nggak ada ini perkataan ini, kita seringkali akan lemah dalam iman kita. Jadi saudara-saudara, pemeliharaan Tuhan itu memenangkan segala ketakutan kita. Amin. Suatu ketika Abraham ada bersama-sama dengan istrinya. Dia tahu bahwa kota itu adalah kota yang dia berpikir tidak ada orang yang takut akan Tuhan. Lalu dia berkata kepada istrinya, nanti kalau orang bertanya di kota ini, siapa kamu bilang kamu saudaraku supaya aku tidak dibunuh? Dalam kondisi itu dia mengalami ketakutan, saudara. Tapi saudara tahu, karena Abraham orang yang dipelihara Tuhan, kepada orang yang mengambil istrinya dia berkata, kembalikan istri orang itu, sebab dia adalah orang benar. Dan dia akan berdoa kepada engkau supaya kotamu ini diberkati oleh Tuhan. Saya mau katakan kepada semua kita jemaat Tuhan, bahwa pemeliharaan dapat memenangkan segala ketakutanmu. Amin, saudara. Makanya firman Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada saudara dan kepada saya. Jangan hanya firman, imani, saudara. Amin. Jangan hanya ketika kau dengar lalu kau melonjak bergirang. Jangan, saudara. Itu hanya emosi. Tapi ketika engkau dengar bahwa pemeliharaan Tuhan memenangkan engkau atas segala ketakutan, resapi masukkan firman ini, renungkan itu, dan saya katakan di dalam Kolose pasal 3, biarlah kekayaan firman, kekayaan perkataan itu ada di antara kamu. Amin. Jadi saya berdoa, firman yang saya sampaikan hari ini itu ada diam di antara kita kemanapun kita melangkah. Haleluya. Yang ketiga, saudara-saudara, jaminan pemeliharaan Tuhan bagi orang percaya. Perhatikan, pemeliharaan Tuhan diberikan kepada muridnya
menderita. Betul ya? Ikut Tuhan harus enak. Semua katakan. Yesus dikatakan dalam Alkitab, meletakkan kepalanya pun tidak ada tempat bagi Yesus. Saya, saudara-saudara, harus sampaikan ini. Banyak sekarang orang Kristen gak mau menderita lagi sama Tuhan. Banyak kita orang percaya gak mau menderita. Padahal pemeliharaan Tuhan akan diberikan kepada muridnya, kepada saudara, yaitu terutama dalam penderitaan kita akan pengiringan Tuhan. Jadi kalau engkau menderita mengiring Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan semakin nyata dalam hidup. Amin, saudara. Kalau kita hanya enak-enak saja, ya, dan sepertinya kita ini hanya fasilitas, saudara. Tetapi murid Tuhan harus siap mengalami penderitaan. Bahkan saya lanjutkan, Allah memperhatikan kita melebihi daripada kita memperhatikan diri kita. Allah memperhatikan saudara dan saya melebihi kita memperhatikan diri kita. Saya kasih contoh. Saudara pernah nggak tahu rambut di kepala kita ini? Pernah tahu berapa jumlahnya? Ya, nggak tahu ya. Saya kemarin belajar. Ada orang berkata bahwa rambut kita itu 60.000 helai. 60.000. Ada yang bilang sampai 100.000. Ya, jadi saya lihat saudara 60 sampai 100.000. Tetapi saudara dalam firman Tuhan nggak ada. Kalau saudara cari-cari nanti di mana ayatnya kata Pak Pendeta itu nggak ada. Saudara. Tetapi saya mau katakan kepada kita, bukan soal jumlahnya berapa puluh ribu. Tetapi saudara-saudara di dalam ayat yang kita baca, dan kamu rambutmu di kepalamu pun terhitung semuanya. Bayangkan saudara-saudara, rambut kita yang kadang-kala kita tidak tahu apakah rambut kita rontok atau tidak, dihitung semua. Kita ini paling uang kita sisa berapa pencarian, berapa utang kita, berapa yang harus kita bayar, itu yang gampang kita menghitung, betul kan? Ya, betul ya. Jadi kalau kita ini sudah mulai masih ada nggak di ATM, sudah habis nggak, ya kan? Itu biasanya gampang kita. Ada teman saya, orang tuanya buta, nggak bisa melihat. Lalu waktu itu saya datang ke rumahnya. Loh, kenapa? Sakit dulunya katarak, jadi sekarang buta. Lalu saya bilang, bisa lihat uang nggak? Wah, kalau uang Pak jangan tanya Pak. Jadi sebuta-butanya orang, kalau udah bicara uang, semua nggak ada buta. Betul tak? Kas lihat aja kalau ada di pinggir jalan minta buta. Tahu dia, mengembalikan pun tahu dia. Saudara-saudara, dengar baik-baik bahwa pemeliharaan Tuhan itu saudara melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Kalau kita hanya berpikirkan Januari, Februari, Maret usaha saya, toko saya, pelayanan saya, keluarga saya, Tuhan melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Dia sudah pikirkan tentang engkau. Makanya Amsal berkata apa saudara? Sebab masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Amin saudara. Pernah nggak kita terpikir saudara? Apa yang kita pikirkan melebihi daripada yang Tuhan pikirkan buat saudara? Satu ketika ada seorang bapak-bapak yang takut Tuhan, tinggal di satu kampung saudara. Dia orang yang sederhana, bahkan tergolong miskin. Dia hanya punya seekor kuda saudara-saudara yang terlatih. Dan dia adalah tukang urut kuda saudara. Coba kita bayangkan, dia hanya tukang urut kuda. Dia tinggal seorang diri, ya. Lalu karena begitu bagus kudanya saudara, ada banyak orang yang datang untuk membeli kuda ini saudara. Tapi bapak ini, karena dia menganggap bahwa kuda itu bukan hanya seekor kuda, tapi sudah menjadi keluarga, dia tidak mau jual. Satu malam saudara, dilihat di kandangnya sudah tidak ada lagi kuda. Orang datang, sekampung datang, itulah kamu.
Sok-sokan kamu, sudah banyak yang datang membeli, gak mau kau jual. Sok-sokan sekarang. Bahasa Bataknya, tahu tema. Sekarang, tahankanlah. Kenapa kamu gak mau jual? Lalu, bapak ini, karena dia yakin akan pemeliharaan Tuhan, sudahlah, katakan saja yang benar, bahwa kuda saya hilang, sudah cukup. Wah, orang lihat 3 kali bapak ini. Ya, kuda saya hilang, udah cukup buat saya. Orang kampung pulang, saudara. Gak sampai 15-20 hari lagi, datang kudanya ini, membawa kuda liar 15 kuda. Tidak, 20 hari 15 kudanya yang hanya 1 ekor, dibawa 15, jadi 16 kudanya. Orang kampung 1 kecamatan datang, hebat kudamu. Kudamu dulu 1, sekarang sudah 16, gimana caranya? Saudara-saudara, hari ini kita tidak tahu. Hari ini mungkin kita ada di bawah, tapi kita tidak tahu besok. Amin, saudara. Hari ini mungkin kita seorang yang biasa saja. Siapa tahu 10, 20, bahkan 5 tahun ke depan kita tidak tahu. Tuhan memikirkan lebih daripada apa yang kamu pikirkan tentang kamu. Amin, saudara. Makanya firman Tuhan berkata, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang indah, yang penuh dengan masa depan. Haleluya. Adakah kita yang masih meragukan jaminan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Saya mau katakan, yang hari ini kau pikirkan, yang besok kau pikirkan, 1 tahun lagi kau pikirkan, Tuhan sudah memikirkan. Ketika engkau nanti mati, sudah dipikirkan Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita melihat dunia ini sekarang, saudara, sebenarnya kita ini harus makin sungguh-sungguh. Kenapa? Dunia ini udah makin tua, saudara. Ya, coba lihat, saudara. Jadi kita harus makin sungguh-sungguh. Dan apapun yang kau miliki di dunia ini tinggal semua. Lihat nih, orang hebat dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, gereja terbesar di Asia Tenggara meninggal kemarin. Bapak Alex Abraham Tanusaputra meninggal. Bawa apa? Paling kuburannya berapa harganya? Paling mahal 100 juta. Itu udah mahal tuh. Tinggal semua. Pelayanan gerejanya kurang lebih 35.000 orang. Kursi, saudara, tinggal. Apa sih yang kita kejar? Amin, saudara. Apa yang saudara kejar? Dapat hari ini mobil baru, tidak sampai 5 tahun, sudah gak cocok mobil ini, pernya keras, ganti lagi. Sudah diganti 5 tahun lagi, beruntung kita yang belum punya mobil, karena nanti sekali ganti pasti pernya yang empuk. Amin, saudara. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Artinya, saudara, Tuhan memikirkan lebih daripada apa yang kau pikirkan. Haleluya. Saya dulu tidak pernah terpikir jadi pendeta, apalagi ngomong di tempat ini. Gak pernah terpikir. Masa lalu saya sungguh luar biasa, bejat. Tapi Tuhan pakai saya memberitakan firman Tuhan. Doakan saya supaya saya tetap setia. Amin, saudara. Haleluya. Lalu saudara-saudara, karena dia memikirkan lebih daripada apa yang kau pikirkan, maka apa yang harus kita tindaki, lakukan? Saudara-saudara, bahwa yang pertama, kalau kita baca di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, saudara, perhatikan baik-baik. Saya baca, dan kamu rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Maka hal yang pertama, pemeliharaan Tuhan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Maka tugas kita bukan hanya percaya, tetapi mengakui kepercayaanmu dimanapun kau berada. Beda hanya akui percaya. Contoh, banyak orang mengakui dia percaya Yesus, betul ya? Tapi sedikit sekali orang yang mengakui kepercayaannya dalam situasi apapun. Salah satu contoh Yusuf. Saya percaya kalau seandainya Preston dulu Yusuf itu, pasti saya akan lari mendekat.
Kenapa? Istri Potifar cantik. Gak ada yang jelek pada waktu itu. Kepala pengawal, istri pengawal. Tapi Yusuf bukan hanya mengakui kepercayaannya, tetapi dia dalam situasi godaan, dia tetap akui kepercayaannya itu. Amin, saudara. Banyak kita, saudara, kalau di gereja mengakui kepercayaan kita, kalau lagi ibadah mengakui, tapi ketika ada godaan, ada tantangan, lupa kita, saudara. Bahkan sekarang banyak orang menggadaikan kepercayaannya hanya untuk hal-hal yang semu. Di depan rumah kami itu ada seorang, dulu dia orang percaya Tuhan. Tidak lama saya tanya, kenapa kamu sudah lama nggak ke gereja? Kenapa? Panjang sedikit. Saya tanya lah ketiga kali, kenapa? Oh, saya sudah pindah. Pindah apa? Pindah. Ya sudah tahu lah om itu. Kenapa? Datang mamanya. Dia sudah menikah, Pak Pendeta. Jadi dia sekarang sudah nggak sama dengan kita. Oh, kau gadaikan imanmu hanya untuk hal yang sementara. Haleluya. Akui kepercayaanmu di tengah situasi sulit sekalipun. Akui kepercayaanmu di tengah situasi yang tidak menguntungkan sekalipun. Mesak, Sadrak, dan Abednego pernah berkata, kalau Tuhan yang kusembah tidak menyelamatkan aku, ketahuilah Tuanku Raja, aku sekali-kali tidak akan menyembah patung yang Tuanku buat. Disitulah mereka bermain-main dengan api, bermain-main dengan singa. Saudara-saudara, pengakuan iman, kepercayaan kita dalam setiap situasi akan menentukan kualitas iman saudara. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya belanja, saudara, oleh karena kasih karunia Tuhan, saya belanja. Belanja saya besi. Besi ini kurang lebih sekitar 7.200.000. Jadi sisa yang mau saya bayar itu 3.500.000. Lalu diantar barang. Lalu dia bilang, orang toko bilang, Pak, kami pulang ya. Loh, saya belum bayar. Sudah Pak, sudah Pak. Saya pergi ke tokonya. Saya belum bayar loh. Oh, udah Pak, udah di sini bayar. Oh, saya belum bayar. 3.500.000 lagi saya bayar. Belum saya bayar. Saudara tahu, dia nggak percaya Tuhan. Dia bilang, Bapak pendeta ya? Ya udah jelas lah kau bilang pendeta karena barang itu kau antar ke gereja. Bukan karena saya kembalikan uang, tapi karena barang itu diantar ke gereja. Ya udah tahu lah di gereja itu siapa. Saya bukan karena pendeta, tapi saya berhak mengembalikan uang bukan karena saya pendeta. Saudara-saudara, orang bilang, kasih dibayar. Akui kepercayaanmu dalam situasi yang menguntungkan sekalipun. Amin. Loh, kita nggak bayar itu juga nggak masalah, udah ditandatangani, udah lunas. Tapi sejak saat itu, sampai hari ini kalau saya datang ke tokonya, wih, pasti kasih air minum sama Pak Pendeta itu. Sekali-kali jangan hanya air minum, kok kasih sekali-sekali yang lain. Bapak mau minum jus ya, samping kiri jus, bolehlah sekali. Sudah, ini luar biasa, sudah. Bukan hebat, bukan kuat kita, tapi ketika engkau mengakui kepercayaanmu dalam situasi apapun, maka imanmu akan semakin meningkat. Amin, saudara. Haleluya, haleluya. Oh, sedikit lagi, saudara. Ya, saya tanya tadi Bapak Hasan, jam berapa nih? Karena saya kaget tadi, udah dosa pagi, saya kan terakhir dosa pagi. Apakah karena udah berubah dalam hati saya? Karena saya lihat tadi, kursi-kursi jarak, ada masker, udah berubah enggak? Saya bilang, belum Pak, nanti Bapak tinggal 2 berkat. Oh, saya pikir khotbahnya setengah jam. Khotbah setengah jam berarti saya bilang, biasa aja Pak khotbahnya. Jadi saudara-saudara, maafkan saya kalau agak lama karena Pak Hasan yang bilang. Mari kita lihat saudara-saudara, selanjutnya mari kita bersama-sama lihat
dalam Obadya pasal yang pertama ayat 3 sampai 4. Obadya pasalnya yang pertama ayat 3 dan ayat yang keempat. Bagaimana kita mengakui kepercayaan kita, saudara? Mari kita lihat, saudara, pemeliharaan Tuhan ini. Mari kita baca bersama-sama ayat 3 dan ayat yang keempat. Lihat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Pemeliharaan Tuhan memperhatikan engkau lebih daripada engkau memperhatikan dirimu. Tadi yang pertama, mengakui Tuhan, mengakui kepercayaan. Lalu yang kedua adalah jangan pernah mempertuhankan diri sendiri dan apa yang ada dalam dunia ini. Amin, saudara. Kalau kita lihat dalam Obadya ini, saudara, di situ dikatakan, engkau yang tinggal di liang-liang batu tempat kediamanmu yang tinggi, yang menurut mereka tidak ada yang bisa mengganggu mereka dari sana karena nyamannya. Engkau yang terbang seperti burung Raja Wali. Tetapi dalam ayat yang keempat sangat jelas di situ dikatakan, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memikirkan engkau lebih daripada apa yang kau pikirkan tentang dirimu. Ketika engkau tidak mempertuhankan dirimu, mempertuhankan apa yang ada padamu. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Banyak orang sekarang mempertuhankan apa yang ada dalam dunia ini. Satu ketika ada seorang ibu keluarga kebakaran rumahnya. Lalu karena kebakaran, saudara, ya tentu banyak habis terbakar apa yang mereka miliki. Lalu datanglah kawan-kawan seiman, memberikan kata-kata penghiburan. Lalu berteriaklah ibu ini, sudah habis semua, sudah habis semua, matilah aku, sudah habis semua. Lalu pendeta bilang, Bu, lihat di kirimu masih ada suamimu, lihat di depanmu masih ada anakmu, sudah habis semua. Lihat masih ada keluargamu. Kenapa, saudara? Dia menganggap segalanya adalah hartanya, menganggap segalanya adalah apa yang dia miliki. Padahal masih ada suami, masih ada anak-anak. Dengar baik-baik. Firman Tuhan di dalam ayat yang lain katakan, janganlah engkau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab kalau demikian, kasih Bapa tidak sempurna di dalam engkau. Pergumulan kita adalah jangan sampai kita mempertuhankan apa yang ada di dunia ini. Haleluya. Haleluya. Anak lajang, anak gadis. Kalau sampai hari ini Tuhan izinkan jodohmu belum ketemu, jangan engkau merasa yang penting siapapun nanti datang mau. Oke, mau ketemu di Facebook pun tidak masalah. Banyak orang sekarang ketemu di Facebook, wajahnya seperti Marilyn Monroe, ketemu seperti Homan. Maka apa yang terjadi, saudara? Belum lagi ngobrol. Udah di mana kamu? Kalau tadi masih belum ketemu, aku pakai baju merah ya. Sudah dilihat itu baju merah. Wah, di mana kamu? Pergi bablas. Anak muda, saya mau katakan, dengar baik-baik, jangan mempertuhankan apa yang ada di dunia ini. Haleluya. Sebagai orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan mempertuhankan apa yang kamu miliki. Kenapa? Waktu Abraham disuruh Tuhan keluar dari Ur Kasdim, dalam zona yang nyaman, ada keluarga, di sana dia menikmati, tapi Tuhan berkata, Abraham keluar ke tempat yang akan kutunjukkan. Belum ada namanya, belum tahu di mana, tapi dialog demi dialog Abraham keluar.
Saudara-saudara dengar baik-baik. Siapa yang mempertuhankan dunia ini? Lot, istri Lot, saudara. Ya. Waktu Lot dan istrinya dan anaknya disuruh keluar, saudara, malaikat Tuhan berkata, jangan lihat ke belakang. Namanya juga wanita. Wanita ini kan luar biasa. Dilihat ke belakang, sudah di mana ya rumahku? Tiang garam. Kenapa? Memang inilah luar biasa. Kita diberikan wanita untuk menopang hidup. Wanita ini lebih kuat daripada laki-laki. Tapi kalau sudah masalah dunia, wanita lebih hebat daripada laki-laki. Bersyukurlah kita kalau istri kita hebat daripada kita. Amin, saudara. Tapi ingatkan istri, jangan lebih hebat kau tentang dunia ini. Amin, saudara. Amin. Yang ada suami istri di sini, lihat, jangan lebih hebat kau tentang dunia ini, tapi lebih hebatlah kau menopang aku. Karena kita tanpa mereka lemah, pincang, ya kan? Tapi mereka tanpa kita bisa kuat, saudara. Ya, belum pernah kulihat, baru menikah, punya anak satu, istrinya meninggal, suaminya betah sendirian sampai akhir hayat. Tidak pernah. Tapi coba ibu, baru menikah, punya anak satu, meninggal suaminya, dipertahankan ini sampai nenek tua. Itulah hebatnya. Saya kalau nggak ketemu 1 minggu aja sama istri saya, wah, sudah nggak kuat. Di mana panci, di mana baskom, di mana nggak kuat saya. Ya kan? Mana sambal, mana ini, nggak kuat. Ya kan? Di mana masak nasi, nggak kuat saya. Tapi istri saya 1 bulan pun saya, paling dia bilang, saya hanya pakai di situ, saya kuat sekali. Gak pernah tanya baskom, gak pernah tanya panas. Saya, gimana ini? Ukuran berasnya ini gimana ini? Saya pernah tinggalkan istri saya, cuma 1 minggu, 2 harinya cuma saya. Berapa bulannya ini? Gak kuat saya. Adakah saudara sama dengan saya? Tapi saya mengatakan, jangan pertuhankan suami. Jangan pertuhankan istri, jangan pertuhankan apa yang ada padamu. Suatu saat istri akan meninggalkanmu, suami akan meninggalkanmu, anak-anak akan meninggalkanmu, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Makanya sekali-kali jangan engkau mempertuhankan dunia ini, termasuk istri dan suaminya. Haleluya. Itu kata. Yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana supaya pemeliharaan Tuhan, di mana Tuhan memikirkan lebih daripada apa yang kamu pikirkan. Mari dulu kita baca dalam Kejadian pasal 25. Kejadian pasal yang ke-25. Haleluya, luar biasa. Kita baca bersama-sama saudara-saudaraku di dalam ayatnya yang ke-25 ya. Tentang Esau. Kejadian pasal yang ke-25. Sudah dapat? Mari kita baca dulu ayat 30. Saya baca ya tentang Esau. Di situ dikatakan begini. Kata Esau kepada, atau saya baca dari 29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Lalu ayat 31. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu, sahut Esau. Sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Saudara-saudara, Tuhan memikirkan lebih daripada apa yang kamu pikirkan tentang dirimu. Tetapi jangan sampai nafsu kita rendah seperti Esau. Amin, saudara. Oleh karena kacang merah semangkok dijual hak kesulungan. Dalam tradisi orang Yahudi, hak kesulungan itu adalah istimewa. Dan kita baca endingnya, yang Esau berteriak-teriak, bilang sama bapaknya, "Bapak, hanya itukah berkat? Berkatilah aku, Bapak." Karena dia telah menjual hak kesulungan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Tuhan memikirkan dirimu lebih daripada apa yang kau pikirkan. Tapi jangan kita memiliki nafsu yang rendah. Oleh karena sesuatu, Esau hanya karena semangkuk kacang dia jual hak kesulungannya. Sebentar lagi aku mati kok. Saudaraku, inilah yang membuat kebencian ada di dalam diri Esau. Sampai kalau kita lihat saudara, Esau ini, kalau saudara baca tadi di dalam ayat yang selanjutnya, maka sangat jelas Esau inilah disebutkan Edom. Apa itu Edom, saudara? Edom itu menjadi musuh Allah. Kalau kita baca dalam perjanjian lama, Edom itu menjadi musuhnya Allah. Ketika engkau menggadaikan bahkan rendah keinginan nafsu kita, maka suatu saat kebencian itu akan memuncak. Bahkan kita sampai akhirnya bukan hanya kebencian, kita menjadi musuhnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tegang sekali. Ya, haleluya Bapak Ibu. Saya berdoa tidak ada kita punya nafsu yang rendah. Ya. Amin saudara. Tapi nafsu kita adalah nafsu yang standar kerajaan Allah. Amin saudara. Kalau dulu baru bertobat bolehlah. Tapi kalau kita sudah anak Tuhan, wah, sampai mau memisahkan. Amin saudara. Yang terakhir saudara-saudara, pemeliharaan Tuhan menjadikan kita terhindar dari kebinasaan dan menerima jaminan surga. Ini dia. Kalaupun hari ini kita mengalami seperti teman-teman kita, mungkin ada yang mengalami kena COVID, jaminannya jelas, surga. Amin saudara. Amin. Kalau saudara-saudara kita agama sebelah katakan, Rasul mereka bersabda bahwa orang yang kena wabah mati karena wabah mereka adalah mati syahid. Buat kita tidak. Tapi orang yang percaya akan jaminan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya, maka Tuhan akan menghindarkan kita dari kebinasaan dan menerima jaminan surga. Di situ dikatakan, saudara-saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-30, di situ dikatakan begini. Dalam ayat yang ke-32 atau 3-33, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di hadapan Bapa yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Ini berbicara satu jaminan bagi orang yang dipelihara Tuhan, dijauhkan dari kebinasaan dan masuk dalam surga yang kekal. Amin saudara. Amin. Ini baru saudara permulaan. Inilah jaminan pemeliharaan itu. Kalau kita tangkap ini dan renungkan ini saudara, saya tidak akan pernah mau bergeser dari jaminan pemeliharaan Tuhan. Saya tidak mau bergeser. Lalu pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Haleluya. Apa tindakan saudara? Bagaimana kita bertindak supaya jaminan pemeliharaan Tuhan menjadi bagian kita setiap hari? Bahkan kalaupun ada persoalan, ada hal-hal, bahkan ketika engkau mengalami situasi yang tidak enak sekalipun, engkau yakin bahwa jaminanmu dihindarkan dari kebinasaan dan menerima surga yang kekal. Apa yang harus kita lakukan? Ayat terakhir saya mau baca buat kita semua dalam Mazmur 23. Ini dia saudara. Mazmur 23. Haleluya, haleluya, haleluya. Mazmur 23. Sudah dapat saudara? Ayat ini sudah sering saudara-saudara, tapi kadang-kala kita kita sering melupakan ayat ini, ya. Mari kita baca dulu dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-5 saja, atau mungkin nanti kita boleh lanjutkan sampai selesai. Demikian jaminan pemeliharaan Tuhan bagi orang percaya. Lalu satu kebenaran dalam Mazmur 23. Di situ dikatakan begini.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Silakan ayat 2. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6. Wow, kalau saudara baca ayat ini, saudara, luar biasa. Apa yang mau kita lihat di sini? Ayat ini menjelaskan secara jelas bahwa Tuhan menyediakan, Tuhan melengkapi, Tuhan melindungi, Tuhan memelihara, Tuhan menjamin hidup. Amin, saudara. Ingat, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bukan berarti engkau berkelimpahan, tidak jaminan. Orang yang berkekurangan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apalagi saudara, kecukupan. Jangan kalau sudah kita baca ayat ini langsung terlintas kelimpahan, berkat, tapi cukup. Makanya Tuhan ngomong, asal ada makanan, pakaian cukup. Masalahnya gaya hidup kita yang membuat kita nggak cukup. Ya, gaya hidup kita, embel-embelnya itu yang membuat kita nggak cukup. Kalau kita sadari berkat Tuhan setiap hari cukup, saudara, makan, minum, pakaian cukup. Tapi embel-embelnya, ya kan? Sekarang handphone, dulu Reno 3, sekarang Reno 4, bentar lagi Reno 8, ya kan? Aduh, nggak pernah selesai. Betul nggak? Nggak pernah sekali. Dulu masih 3G, sekarang 4G, sebentar lagi sudah 7G. Nggak pernah selesai. Itu yang membuat kita kadang-kadang nggak cukup. Saya ingat dulu, saudara, saya bilang sama Tuhan tahun 2011, Tuhan, aku sudah ada di sini dalam pelayanan. Kalau bisa supaya aku jangan ngontrak, ditempel aja lah rumahku, Tuhan. Tuhan kasih, bukan ditempel, mandiri dikasih. Sekarang Tuhan gak cukup lagi, Tuhan. Embel-embelnya itu yang membuat gak cukup. Kalau sebenarnya kita pegang firman, asal ada makanan, pakaian cukup, gak pernah kita meragukan pemeliharaan Tuhan. Amin. Yang membuat kita meragukan adalah banyak embel-embel. Saudara ngerti gak embel-embel? Aksesorisnya, ya kan? Aksesorisnya itu yang membuat kita. Satu ketika ada pendeta KKR Samosir. Jadi teman saya pendeta yang cerita, luar biasa, dia doa, saudara. Jadi lampu soroknya kan, jadi dia doa, Tuhan Yesus berkati. Lu heran sama pendeta, nggak pernah bapak ini begini. Tuhan Yesus, tiba-tiba pas makan bersama, oh cincinnya baru. Dulunya dia mau berdoa biasa. Waktu ada cincin yang besar, Tuhan Yesus. Teman-teman pendeta heran, biasanya pendeta juga seperti itu. Pas makan bersama, dilihat berkilo-kilo. Aksesorisnya yang membuat kita tidak cukup. Haleluya. Mari saudara-saudara, tanamkan dalam dirimu, asal ada makanan, pakaian cukup. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berarti saudara dan saya, kalaupun dalam waktu seketika Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, kekurangan, Dia adalah gembala. Saya dulu di kampung memelihara kerbau. Kalau Daud 2-3 ekor kambing domba, kalau saya setengah ekor lah. Punya kami, punya bapak, orang lain setengah ekor lagi, 1 ekor. Kalau kita duluan lapar, saudara, kita duluan lapar dulu, ya, sudah lapar kita, maka harus diduluankan kerbau minum daripada kita. Kalau tahu orang tua kerbau kita duluan makan, cewek kita. Kau suruh marmahan, kau duluan makan, horbo.
mau bos. Waduh, nggak pernah ditanya. Kau tadi udah makan? Nggak pernah tanya. Di mana tadi kira mau bawa makan? Kita nggak pernah tanya tuh. Ya, mau bawa air minum nggak ditanya. Di mana kau buat tadi kira mau minum? Dalam hati saya, Tuhan. Tapi pelajaran itu penting buat saya. Sebagai seorang gembala, kita harus bertanggung jawab atas peliharaan kita. Tuhan Yesus adalah gembala. Dia bertanggung jawab atas engkau, bertanggung jawab atas engkau, dan Dia bertanggung jawab atas segala kehidupan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau berdoa, saya mau melepaskan berkat Tuhan, berdoa bersama-sama buat saudara. Kalau engkau hari ini tidak yakin akan jaminan pemeliharaan Tuhan, dengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Satu lagu pujian, banyaklah yang telah kau buat. Dialah haleluya. Banyak yang kau berbuat. Mari kita sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Di dalam hidupku, rencana indahmu Kasih Bapak. terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, Mari kita angkat tangan kita naikkan syukur. ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami bersyukur Tuhan. ku Kami bersyukur, kami bersyukur. Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Mari kita naikkan
Kau menangkan oleh karena jaminan pemeliharaannya. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Dia. Makhluk paling kecil pun Dia pelihara. Apalagi saudara, apalagi saya. Uralaba sikina marana. Tuhan memikirkan lebih daripada apa yang kau pikirkan tentang diri. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Hati kami dipuaskan oleh firman. Dan biarlah tidak berhenti sampai di sini. Tapi kami bawa dalam segala situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Bapa, jaminan pemeliharaan-Mu nyata. Terima kasih. Hamba berdoa, setiap kami yang ada di wadah ini, setiap kami yang mendengarkan firman, materaikan kebenaran atas kami, sehingga kami pula, kami akan bawa, kami akan akui kepercayaan kami dalam segala situasi. Berkati kami Tuhan, lindungi kami dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini. Lindungi kami, tolong kami. Tangan yang penuh kuasa ulurkan menopang kami. Hati Bapa limpah kepada kami. Terima kasih. Syukur bagi-Mu. Kau sangat baik, sungguh baik, teramat baik bagi kami. Kami terima kebaikan Tuhan hari ini sampai selamanya di dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.